Radit lelaki dewasa baru lulus kuliah S1 Sospol. Ia asal kota Cirebon dan sedang mendapat tugas kantor media tempatnya bertugas. Liputan tentang kehidupan ekonomi sosial masyarakat di Jawa Tengah. Radit memilih singgah di Kabupaten Purworejo. Radit berpawakan tinggi, badan atletis, dan kekar. Ia tinggal di perumahan elit di sebuah kawasan. Ia baru saja mengeluarkan motor trailnya setelah dibersihkan dari debu-debu. Kemudian ia memanaskan mesinnya. Maklum masih reyen. Kuda besi itu pemberian ayah angkatnya yang mengasuh dan mendidiknya di sebuah pondok pesantren kota Cirebon dari sejak umur 5 tahun. Radit adalah seorang anak yatim piatu yang ditinggal ayah ibu karena wabah penyakit demam berdarah sejak umur 5 tahun. Radit dipungut anak oleh seorang ustadz pondok pesantren yang cukup terkenal di Cirebon, Haji Hanafi, nama ayah angkatnya. Pada saat itu, Pak Ustadz masih lajang. Ia merasa iba dengan musibah yang dialami sahabat karibnya, Kang Duye, yang meninggal karena wabah demam berdarah. Suami istri itu tak tertolong saat masuk ke rumah sakit. Sepasang suami istri yang baru dikaruniai seorang anak lagi lucu-lucunya harus menghadap ilahi dan meninggalkan balita yang masih butuh kasih sayang dari orang tua. Sungguh malang anak itu. Sanak saudaranya juga tidak bisa merawat keponakannya dengan alasan kehidupan mereka juga sudah sangat kesulitan ekonomi. Maklum saat itu sedang terjadi kesulitan ekonomi yang sangat akut. Gara-gara negeri ini sedang dilanda krisis moneter tahun 1996. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Radit yang berwajah ganteng berkulit kuning langsat, berambut lurus, hitam lebar, dan lebat, berniat ingin mengelilingi kota Purworejo yang katanya bernuansa klasik. Radit memakai kaos oblong hitam, jaket lengan panjang hitam, lengkap dengan helm warna hitam, berhiaskan stiker warna putih bertuliskan lafaz Bismillah. Rambutnya yang lurus dibiarkan memanjang hingga sebahu. Radit berniat refreshing, jalan-jalan sore dengan motor trailnya melintasi semua jalan di kota kecil Purworejo ini. Dia ingin tahu kehidupan malam seperti apa mengelilingi alun-alun yang katanya terluas di Jawa Tengah itu. Nampak wajahnya ceria menatap sekeliling lokasi alun-alun yang ditanami berbagai macam jenis bunga-bunga cantik serta air mancur yang unik berwarna-warni. Sungguh suasana kota dengan pemandangan yang indah full color, kata orang bule. Pengunjung alun-alun mulai dari usia anak-anak hingga dewasa bersama keluarga mereka berpasang-pasangan. Pemuda dan pemudi yang masih jadi mahasiswa juga memanfaatkan waktu sore mereka belajar online di sini. Alun-alun dilengkapi dengan wifi gratis dengan kecepatan tinggi. Suara musik dari pengamen angklung jalanan nampak semangat memainkan lagu-lagu dangdut bernuansa koplo. Musiknya enak dengar dan sangat menghibur para pengunjung alun-alun sore itu. Di antara mereka juga berselfie ria di anjungan utama alun-alun yang bertuliskan Purworejo. Dipajang huruf indah dengan latar belakang air mancur warna-warni. Sungguh tempat yang asri serta nyaman. Karena di seluruh penjuru alun-alun diawasi CCTV. Untuk berkreasi, warga kota cukup datang dan menikmati luasnya area dengan fasilitas menarik. Setiap hari ratusan pasang manusia berbeda jenis menikmati suasana alun-alun dengan riang gembira. Sampai malam benar-benar terasa ceria di kompleks alun-alun Purworejo ini. Alun-alun ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Sana juga ada berbagai alat permainan kesehatan, permainan ramah anak, serta alat olahraga gratis disediakan pengelola taman kota. Alat-alat itu dipasang di tepian alun-alun, di tengah lapangan. Hamparan rumput hijau ditanam begitu indah dengan pohon beringin. Kini sudah makin membesar. Gedung pemerintah kabupaten dan pendopo kabupaten arahnya sejajar, dipisahkan lapangan hijau. Hamparan rumput nampaknya dirawat dengan rapi dan bersih, nyaman untuk diduduki. Lapangan itu peninggalan zaman kolonial. Di masa Belanda dulu digunakan untuk latihan militer, perang tentara Belanda yang memang bermarkas di Purworejo. Terbukti dengan banyaknya bangunan tua berarsitektur zaman Belanda. Bangunan kompleks perumahan Kodim yang sampai sekarang digunakan adalah bukti sisa-sisa peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Radit benar-benar menikmati suasana malam di alun-alun Purworejo. Cahaya indah dari perpohonan yang bertabur cahaya lampu hias, ada juga para pelaku penyewaan kendaraan goes dengan berhiaskan lampu-lampu cantik makin menyemarakan suasana malam di kota tua Purworejo. Itu sungguh indah. Selepas jam 8 malam, Radit kembali mengendarai trailnya. Mengenakan helm serta jaket hitam, nampak gagah dengan motor trail terbaru pemberian ayah angkat yang sungguh baik hati itu. Radit bermaksud pulang dengan mengendarai sepeda motor trailnya. Selepas jalan Ahmad Yani dan melanjutkan kendaraannya ke arah lingkar luar kota. Selepas lampu merah Taman Ahmad Yani, Radit meluncur ke arah Gor Jalan Lingkar Purworejo Magelang. Jalan yang mulus tapi sepi. Di kanan kirinya nampak pesawahan serta beberapa kios kedai makanan siap saji kuliner dawet ireng. Dari balik lekatnya helm, tiba-tiba terdengar ada suara orang berteriak-teriak seperti sedang terjadi sesuatu. Mungkin ada keributan. Bahkan dengan jelas Radit mendengar ada suara orang minta tolong. Suara dari seorang anak laki-laki yang kelihatannya mendapat kecelakaan. Laki-laki itu seperti sedang menahan sakit, bahkan kelihatan oleh sorot lampu motornya laki-laki itu bersimbah darah. Ia melambaikan tangannya, kelihatan panik dan kesakitan akibat sabetan benda tajam di punggungnya. Kasihan sekali. Radit segera mendekati dan menolong kedua orang yang nampaknya lagi mendapat masalah itu. Mas, Mbak, kalian kenapa? Kok ada di sini? Dan aduh, berdarah-darah begitu. Kalian kenapa? Kecelakaan? Ternyata tanya Radit dengan segera menolong laki-laki muda yang kelihatannya sedang terluka parah di bagian pundak, bekas sabetan benda tajam. Sementara si wanitanya yang mengenakan celana jeans pendek dan kaos oblong tipis nampak kondisinya depresi. Dan tak bisa berkata apa-apa, sepertinya sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar lalu ambruk jatuh pingsan. Wah, gawat ini, kata Radit khawatir. Tolong saya, Pak, saya dibegal, motor saya dibawa orang. Mereka berdua bawa senjata celurit. Saya tadi melawan, tapi saya kena bacok. Tolong, Pak, saya gak kuat rasanya. Sakit dan lemas, Pak. Laki-laki memelas dan ingin segera ditolong. Nampaknya luka di punggung bekas sayatan senjata tajam di tubuh laki-laki malang itu terus mengalirkan darah. Radit memapa laki-laki itu, tapi apalah daya, dia seorang diri. Dalam situasi seperti itu, Radit merogoh kantong celananya, mengambil handphonenya, lalu menelpon Pak Rudi Polsek setempat. Selang 10 menit terdengar raungan sirene dari arah timur, ambulans datang. Para medis bergegas menolong korban.
petugas kesehatan membawa laki-laki yang terluka parah serta wanita muda yang tadi pingsan tergeletak di pinggir jalan lalu diangkut ke mobil ambulan. Langsung dibawa ke rumah sakit. Pak polisi beserta anak buahnya melihat-lihat apa saja yang perlu dicatat sebagai bahan laporan. Pak Radit, Bapak bisa jelaskan semua apa yang terjadi dan tolong ceritakan ya Pak, semua apa yang dilihat dan apa yang Anda lakukan sampai Anda berada di tempat ini, tanya Pak polisi. Radit pun menjelaskan dengan detail apa yang dilihatnya. Saat saya sedang melaju dengan motor trail, ketika itu sambil lewat terdengar suara samar-samar, seorang laki-laki minta tolong hingga timbul perasaan was-was. Saya penasaran. Radit ingin melihat apa yang terjadi di sana. Maka ia pun berbalik arah kemudian mencari tahu dari mana arah mendengar suara yang didengarnya tadi. Radit menceritakan semuanya. Dan ternyata saya melihat laki-laki masih pakai helm dengan seorang wanita telah terkapar di tepi jalan Pak, dengan korban simbah darah dari luka bacoknya. Ada bekas perkelahian di tepi sawah. Kelihatannya dari kaki korban penuh lumpur dan pengakuan si korban ada 2 orang yang merebut motornya. Honda Beat yang mereka tumpangi bersama pacarnya direbut Pak. Sepertinya laki-laki malang itu dikeroyok dan dibacok celurit. Demikian penjelasan Radit pada polisi yang menanyainya sebagai saksi. Baiklah Pak Radit, terima kasih atas keterangannya. Polisi itu menyerahkan bullpoint dengan secari kertas. Radit menandatangani berita acara yang dibuat oleh polisi berdasarkan kesaksian dan pelaporan Radit yang ditulis oleh petugas polisi. Wah, jadi ribet ini urusan sama polisi, gumam Radit dalam hati sambil membersihkan tangannya yang terkena darah dengan kain lap yang diberikan oleh tenaga medis yang masih berada di TKP. Pak Radit, nanti jika kami membutuhkan keterangan selengkapnya, tolong bantu kami ya. Pak Radit siap kan? Baik Pak, saya siap, kata Radit. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak Radit. Tak lama kemudian berdatanganlah warga sekitar ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berbondong-bondong datang, mungkin karena mendengar suara sirene ambulan yang juga suara sirene mobil patroli polisi. Hari ini berita pembegalan di jalan itu langsung viral. Ibu-ibu komplek perumahan yang full kepo menge-share berita yang didapat dari WA Group. Mereka bikin status dengan foto Radit ada di cuplikan berita itu. Sepertinya saya kenal nih foto ini. Ini kan Radit ya, si ganteng yang tinggal di perumahan kita. Wah, hebat ya, dia bisa kalahkan begal-begal itu. Pasti mereka itu berani nekat, sampai kadang-kadang juga bahkan membunuh. Wah, gawat. Wah, untung ada Mas Radit. Ih, hebat ya Mas Radit. Hebat dia ya. Tulis seorang ibu muda yang rumahnya berada di sekitaran Blok C. Waduh, kok jadi ngawur begini beritanya, komen Radit di dalam WhatsApp yang diikutinya. Purworejo mulai gak aman rupanya. Mereka di aplikasi WhatsApp dan Facebook, grup-grup medsos memberitakan soal peristiwa semalam. Kamera yang dipasang Radit di kepala helm sudah merekam semua keadaan saat kejadian tadi malam. Merupakan peristiwa langka yang menarik dijadikan konten YouTube di videonya. Oke, sampai sini dulu ya guys, bersambung.